Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya dengan mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan bahasa Arab. Sebelum kita melakukan proses perkuliahan hari ini, semoga proses perkuliahan kita lancar. Mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca Fatihah. Ala hadhihin niyya wal kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita akan mencoba untuk review kembali terkait dengan materi sebelumnya. Kita belajar materi sebelumnya tentang konsep kurikulum. Masih ingat apa itu konsep kurikulum? Biasanya memang lupa-lupa ingat ya. Kita akan jelaskan kembali konsep kurikulum secara sederhana. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan. Jadi kurikulum itu pedoman penyelenggaraan pendidikan, di mana dokumen kurikulum inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur arah dari kebijakan atau penyelenggaraan lembaga pendidikan tertentu. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih kurikulum itu selalu berubah? Benar tak Pak? Ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau kita jadi seorang akademisi itu tidak layak untuk bilang seperti itu. Karena setiap tahunnya, setiap masanya kita akan berubah eranya. Karena berubah eranya, maka kemampuan yang diinginkan pada era tersebut akan berubah. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengenal materi terkait dengan komponen kurikulum. Nah, pada tahap mana yang saya ceritakan tadi atau yang saya sampaikan, posisinya di mana? Tuntutan era 5.0 itu tuntutannya di mana? Coba kita simak sebentar materi yang akan saya tampilkan. Empat komponen ini merupakan empat komponen minimal yang harus dimiliki oleh Oke. Diharapkan ada sedikit catatan terkait dengan materi ini. Kali ini kita akan belajar tentang komponen kurikulum, di mana sebelumnya kita telah mempelajari konsep kurikulum dan teori pengembangan kurikulum. Apa sih komponen kurikulum itu? Mari kita lanjutkan dan kita dengarkan penjelasannya bagaimana itu. Kurikulum evaluasi merupakan komponen yang terakhir yang membangun. Dari materi yang saya putarkan, apa yang bisa kalian ambil atau poin-poin apa yang bisa kalian ambil dari video materi ajar ini? Mungkin yang bisa menyampaikan angkat tangan. Ya, silahkan. Jadi komponen kurikulum itu terdiri dari 4. Yang pertama ada tujuan, kemudian isi, kemudian strategi atau metode, dan terakhir ada evaluasi. Terkadang beberapa lagi menambahkan mengenai media, masuk pada komponen pembelajaran. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silahkan. Jadi komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua isi, yang ketiga strategi, dan yang keempat evaluasi. Dalam isi ini mencakup atau mengandung unsur ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan.
Nah, Mungkin tadi kan sudah disebutkan bahwasannya komponen itu ada 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi atau metode, yang mana pada strategi dan metode ini ada 2, yaitu yang pertama berpusat pada pendidik, yaitu ceramah, dan yang kedua berpusat pada murid atau siswa, yang mana murid atau mahasiswa itu yang aktif, jadi yang berdialog gitu. oke. Selanjutnya, ketika kita sudah kita belajar tentang komponen kurikulum dari sumber pembelajaran ataupun sumber referensi yang sudah kita pelajari sebelumnya, mari kita diskusikan apa saja yang perlu kita bahas terkait dengan komponen kurikulum. Mari kita bentuk kelas ini menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok 3 orang. Silahkan. Terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa yang telah kalian diskusikan terkait dengan tujuan pendidikan. Mungkin bisa disampaikan dulu dari kelompok 1, apa saja tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan tuntutan global pada era industri 4.0, yaitu sebenarnya di industri ini itu harus dimiliki adalah pengelolaan manusia, yaitu yang pertama keterampilan berkomunikasi, kemudian ada juga kreativitas, kemudian critical thinking, dan juga pelayanan yang prima dan juga kolaborasi. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silahkan disampaikan apa yang ditemukan dalam diskusinya. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 1945. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Apa yang ditemukan oleh kelompok 3 terkait dengan tujuan pendidikan di Indonesia? Silakan. Tujuan di sini tujuan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Juga di sini pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa gitu untuk bisa cakap, mandiri dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 4. Apa yang ditemukan terkait dengan tujuan pendidikan di Indonesia? Silahkan. Nah, di sini menurut UNESCO tujuan pendidikan itu ada 4 pilar. 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Yang pertama itu learning to know, learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live together. Oke, terima kasih. Kita mengarah ke kelompok terakhir. Apa yang ditemukan oleh kelompok terakhir terkait dengan tujuan pendidikan di Indonesia ini? Oke, tujuan pendidikan di Indonesia, tuntutan global berdasarkan era 5.0, individu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu technical kompetensi, yang kedua yaitu critical kompetensi, yang kedua critical kompetensi, yang ketiga personal kompetensi, dan yang keempat social kompetensi. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Komponen kurikulum kita review sebentar terkait dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa komponen kurikulum setidaknya ada beberapa perbedaan pendapat menurut ahli. Ada yang mengatakan komponen kurikulum itu cuma 4. Ada yang mengatakan komponen kurikulum itu 5. Dan ada yang sampai 6.
ada yang sampai 6. Akan tetapi dari semua pendapat, komponen kurikulum tidak lebih atau yang mencakup adalah ini. Yang pertama adalah tujuan. Yang nomor 2 adalah isi atau materi. Yang nomor 3 adalah strategi atau metode. Yang nomor 4 adalah evaluasi. Kalau diumpamakan ya, setiap orang ketika memiliki tujuan tertentu dalam hidup, kita punya nih cita-cita, maka orang itu selalu harus memiliki cita-cita. Itu adalah tujuan. Kemudian isi adalah representasi dari usaha. Apa yang kita lakukan? Contoh, kita pengen jadi orang kaya. Ya, itu tujuan. Kemudian apa yang dilakukan? Ada yang mengambil ke pendidikan untuk bisa sukses jadi orang kaya. Ada yang mengambil materi atau isi menjadi seorang pengusaha. Ada yang mengambil yang lain, jalan yang lain. Ini representasi dari isi. Jadi ketika tujuan sudah ditetapkan, kemudian kita mengarah ke isi. Apakah isi yang disampaikan ataupun materi yang disampaikan untuk ke sampai tujuan itu sudah relevan. Contoh, kalian pergi ke Pandan, kemudian ke Pandan, bagaimana isinya atau materinya? Kita lihat, kita jalan kaki kah? Bawa mobil kah? Bawa sepeda kah? Tentu materi atau isi ini harus disesuaikan dengan waktunya. Kalau kita jalan kaki ke Pandan tentunya lebih cepat dengan menggunakan sepeda daripada jalan kaki. Strategi umpama jalan, ada yang mau ke Mojosari lewatnya Pasuruan, ada yang mau ke Mojosari lewatnya Gondang, Mojokerto ke Mojosari. Ada yang cukup simpel, Pandan kemudian Mojosari. Ini strategi jalan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi inilah nanti kita bisa mengingat mana sih yang lebih cepat. Ketika kita punya beberapa teman yang melalui beberapa jalan, mana yang lebih cepat kalau mau ke Mojosari? Ada yang lewatnya dalam, tapi itu resiko. Kenapa kamu mau ke Mojosari kok lewat Mojokerto? Karena mau nyari bakso dulu. Nah, itu alasan yang lain. Ya. Jadi komponen kurikulum setidaknya ada 4. Ada yang menambahkan media pembelajaran, ada yang memecah antara metode dengan strategi sendiri-sendiri. Tapi setidaknya kita memahami 4 ini. Kemudian selanjutnya tujuan. Tujuan di Indonesia semua tujuan pembelajaran sama. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hari ini tujuan utama pendidikan, utamanya di bawah lingkungan Kementerian Agama, adalah moderasi beragama. Ada 4 pilarnya. Tujuan nasional. Yang pertama adalah toleransi antar agama. Ini tujuan nasional yang di bawah naungan lembaga Kementerian Agama. Moderasi, toleransi beragama. Yang nomor 2 adalah komitmen kebangsaan. Nggak usahlah ganti-ganti model-model negara jadi khilafah. Nah, ini komitmen kebangsaan. Yang nomor 3, mengakomodasi budaya lokal. Nah, jadi kita menghormati budaya-budaya orang lain dan selanjutnya. Oleh karena itu moderasi beragama menjadi tujuan nasional hari ini. Selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya tujuan institusional adalah tujuan yang dicetak atau tujuan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga. Kalau Pak Yai contohnya ingin
ingin mencetak generasi Nahdlatul Ulama yang apa itu? 4 itu ya, al ulama ul alimun, orang-orang yang alim, atau orang-orang yang kaya, atau orang-orang yang atau pemimpin ya, pemimpin yang adil atau profesionalisme di bidangnya. Itu ada di tujuan institusional. Selanjutnya tujuan kurikuler. Di setiap mata kuliah atau mata pelajaran itu memiliki tujuan tertentu. Antara mata pelajaran IPA, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran PAI, itu semuanya memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Ini tujuan kurikuler. Selanjutnya kita akan mengenal materi. Nah, ini penting bagi kalian. Bagaimana sih isi yang representatif dalam kurikulum? Kalau mungkin nanti dosen-dosen kalian ngajar, yang pertama yang harus dilihat adalah ada nggak pengetahuannya? Ya, ada nggak pengetahuan yang disampaikannya? Pengetahuan itu tidak boleh mitos. Ya, mitos itu tidak termasuk ilmu pengetahuan. Ya, kemudian ada nggak keterampilannya? Keterampilan ini kadang itu keterampilan cukup menjelaskan, pada level tertentu cukup hanya menjelaskan. Ada nggak nilainya? Kegunaan. Nah, ini masing-masing sih kegunaan itu, tapi yakini setiap ilmu memiliki kegunaan masing-masing. Komponen selanjutnya adalah strategi atau metode. Lebih singkatnya, strategi atau metode adalah upaya, usaha kita. Kita punya cara masing-masing. Orang bilang ngajar itu adalah seni. Antara satu orang dengan orang yang lain, cara ngajarnya berbeda. Itu seni. Yang penting apa? Yang penting adalah siapa saja yang diajar itu faham. Itu penting. Jadi pengajar itu yang paling penting adalah pembelajarnya atau peserta didiknya paham apa yang diajarkan. Syarat utama menjadi seorang pengajar. Gimana caranya? Ada yang modelnya menggunakan strategi. Ada tuntutan hari ini kita bisa ICT, harus pinter memanfaatkan video, memanfaatkan platform-platform digital atau platform media sosial untuk pembelajaran. Yang TikTok biasanya hanya untuk joget aja, ayolah kita jadi guru agama ceramah di TikTok, ya kan? Ini strategi. Selanjutnya, kalaupun memang strategi ini dibagi dua, ada yang model-modelnya model-model klasik atau berpusat pada pendidik, ceramah, keteladanan. Apakah itu salah? Di satu sisi tidak, di satu sisi karena keteladanan bagi seorang pendidik, keteladanan itu sebuah kewajiban, keniscayaan. Kemudian ceramah, tapi kalau ceramah tok ya janganlah ya. Atau berpusat pada pembelajaran, ada yang kita diskusi menyampaikan pendapatnya, itu berpusat pada mahasiswa. Komponen yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berguna untuk menentukan ketercapaian tujuan. Perlu diingat, mungkin antar kalian ini memiliki tujuan yang berbeda, maka ketercapaiannya pun berbeda. Ada contohnya, ada seseorang itu memiliki menentukan tujuannya, contohnya dalam sisi berbisnis, dia hanya menarget satu hari cuma 1 juta. Ada yang lain menentukan dalam satu harinya adalah 10 juta. Akan tetapi ketercapaian itu melihat apakah orang tersebut itu ketika dalam 1 juta, kemudian dia bisa melampauinya, dia hari itu mendapatkan 1,5 juta, maka dia termasuk orang yang mencapai tujuan. Berbeda dengan orang yang satunya, meskipun dia dapat 5 juta,
yang dalam kalkulasi itu nominalnya besar 5 juta daripada 1,5 juta, akan tetapi karena tujuannya itu 10 juta, dia tidak termasuk kategori yang mencapai target atau tujuan. Nah, maka ketika kita menetapkan tujuan harus dievaluasi. Sebenarnya komponen kurikulum ini bisa kita praktikkan untuk diri kita sendiri. Ya, kita punya cita-cita, langkah yang diambil apa, strateginya bagaimana, kemudian sudah sampai mana cita-cita kita atau capaian kita. Nah, itu komponen kurikulum. Kemudian evaluasi. Selanjutnya ada 2. Setiap proses pembelajaran kita mengevaluasi apakah orang yang kita atau peserta didik yang kita ajar itu paham. Ini evaluasi yang pertama, hasil belajar. Bisa melalui tanya jawab, bisa melalui EC, bisa melalui platform yang lain dengan bentuk multiple choice. Ada yang evaluasi proses pembelajaran. Bagaimana? Contohnya, tujuan dengan materi tidak relevan. Kemudian tujuan dan materi sinkron, tapi kurang tepat. Karena itu, evaluasi proses ini menentukan apakah tujuan sudah relevan, apakah upaya atau strategi sudah pas. Itu evaluasi pembelajaran. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Maka jika ada yang masih didiskusikan atau masih dibingungkan, silahkan bertanya. Monggo, ada 2 kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Yeah. Jadi kan tadi di komponen kurikulum yang keempat itu ada evaluasi. Untuk isu yang sedang marak sekarang kan adanya penghapusan skripsi. Nah, skripsi ini jika memang disebut sebagai sebuah evaluasi dalam sebuah pendidikan, kemudian bagaimana caranya pendidik mengevaluasi di ranah ini jika memang skripsinya dihapuskan? Oke, terima kasih. Nanti saya jawab sekalian ya. Saya jawab sekalian. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Silahkan. Mengapa kurikulum di Indonesia ini sering berubah-ubah? Gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Sudah. Nampaknya semakin jelas arah dari pertanyaan kita. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama menanggapi isu penghapusan tugas akhir untuk perguruan tinggi, skripsi, tesis, disertasi. Yang nomor 2, ini pertanyaan yang selalu jadi momok untuk setiap pergantian menteri. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kenapa sih kurikulum kita sering sekali berganti mulai dari KBK sampai hari ini kurikulum merdeka? Oke, saya jawab yang pertama. Apakah tugas akhir itu menjadi evaluasi akhir seorang mahasiswa? Tidak. Sebenarnya tugas akhir mahasiswa itu adalah untuk mengukur 3 komponen tridharma perguruan tinggi. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Yang nomor 2 terkait dengan penelitian. Yang nomor 3 terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari lini pendidikan atau dari sisi pendidikan, harapannya seorang mahasiswa itu mampu mengajukan konsep ataupun keilmuannya dalam bidang tertentu berbentuk kajian teori di bab 2. Kalau kita ngomong tentang kurikulum, maka tunjukkan mana sih kajian tentang kurikulum. Yang nomor 2 penelitian yang hubungannya dengan penulisan karya ilmiah. Tentunya dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa keterampilan yang harus diasah oleh mahasiswa. Yang pertama terkait dengan metode penggunaan Medpen. Yang nomor 2 kepenulisan. Nah, nulis bagaimana cara mengambil
data di lapangan. Karena prinsipnya penelitian itu harus faktual. Kemudian harus empiris. Empiris itu apa? Tidak hoax. Jadi seorang akademisi itu tidak diperbolehkan melempar informasi yang basisnya hoax, tidak tahu kejelasannya. Yang nomor 2, mengapa kurikulum di Indonesia berganti-ganti? Jawabannya adalah bahwa di setiap era tuntutan kita terkait dengan masanya itu berbeda, sehingga nanti tuntutan tersebut menyebabkan tujuan pendidikan secara nasional itu berbeda pula. Karena tujuan berbeda, maka sampai bawah isi, strategi, dan evaluasi itu pun juga akan berbeda. Hari ini tuntutan kita adalah mampu memiliki kompetensi penggunaan IT. Maka di setiap pembelajaran harus terampil menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ada beberapa keterampilan yang harus kita amati atau kita miliki sebagai lulusan sarjana. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita telah sampai di akhir perkuliahan kita. Saya akan review kembali bahwa kita hari ini mempelajari tentang komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum itu ada 4: tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Untuk selanjutnya, untuk lebih mendalami terkait dengan materi kurikulum, silahkan diakses nanti buku online yang sudah saya susun tentang tujuan atau tentang komponen kurikulum. Nanti bisa diakses di s.id/kurikulum PBA. Nah, kalian akan menemukan di sana terkait dengan kajian yang komprehensif tentang komponen kurikulum. Nah, jangan lupa ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Tolong nanti saya dicarikan terkait dengan tujuan kurikulum secara makro. Tujuan kurikulum secara makro yang khususnya tujuan tersebut di Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang manfaat. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.